Pemerintah menyiapkan anggaran yang tidak main-main mencapai 7,8 triliun rupiah untuk subsidi motor listrik di Indonesia. Subsidi ini akan diberikan mulai 20 Maret 2023. Rinciannya hanya untuk motor terlebih dulu. Besarannya adalah 7 juta rupiah per unit. Pertanyaannya sekarang, mengapa pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan pribadi dan bukan melakukan transformasi kendaraan umum ke kendaraan listrik jika sama-sama cita-citanya yaitu untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik. Nah, kita bahas malam ini sudah bergabung narasumber secara virtual, ada Pak Joko Setiowarno, akademisi bidang transportasi. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Pak Joko, terima kasih atas waktu Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat. Pak Joko, saya tanya dulu. Anda cukup kental sejak isu ini muncul bulan Desember lalu. Anda cukup terus menyuarakan penolakan. Apa yang mendasari Anda menolak kebijakan ini sebenarnya, Pak Joko? Begini, yang namanya subsidi itu, ini uang negara ya, diberikan bagi orang yang tidak mampu. Sementara sasarannya ini adalah orang yang mampu. Kenapa? Dia bisa beli motor, bisa beli mobil. Oleh sebab itu saya sarankan program ini agar mulai awal digulirkan nanti diawasi oleh KPK. Dan sekarang sudah bertebaran, WhatsApp menyatakan siapa mau dapat kendaraan listrik. Apalagi UMKM yang dapat motor. UMKM itu nggak butuh motor, mereka sudah punya motor. Orang hidup di bawah kolong jembatan pun punya motor. UMKM itu dia butuh adalah modal untuk usahanya. Tambahan modal, itu aja. Jadi menurut Anda ini tidak tepat yang namanya subsidi. Jadi dari dasarnya dulu ya, bahwa subsidi ini tidak tepat untuk diberikan kepada mereka yang bahkan mampu membeli katakanlah kendaraan kedua dan ketiga gitu ya Pak Joko ya? Pak Joko, bagaimana dengan cita-cita pemerintah nih? Pemerintah punya cita-cita supaya ada transformasi energi bersih yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, itu energi listrik. Bagaimana dengan itu, Pak Joko? Ya, saya sebenarnya bukannya anti menggunakan sepeda motor ya. Kita punya kondisi wilayah geografi cukup luas. Ketika itu diberikan sepeda motor, cobalah para pejabat itu belajar sama Kabupaten Asmat. Di sana kesulitan BBM. Mereka akhirnya menggunakan kendaraan listrik. Artinya daerah-daerah di Indonesia yang kesulitan BBM itu diberikan kendaraan listrik, bukan kota Jakarta yang nantinya makin menjadi padat lalu lintasnya. Oh ya. Ya, dan menurut Anda itu lebih efektif ya Pak Joko? Berarti ini berkaitan dengan distribusi penyebaran subsidi itu? Betul. Karena kalau diberikan ini namanya LCGC paket 2. Dulu janji pemerintah LCGC untuk diberikan luar Jakarta. Kenyataannya banyak masyarakat Jakarta yang beli. Apalagi ini sasarannya juga tidak jelas. Nanti akan muncul maklar-maklar atau calo-calo untuk subsidi kendaraan listrik. Coba aja dilihat nanti. Karena tidak jelas sasaran mobil. Mobil itu listrik itu orang kaya, kenapa dikasih uang tambahan lagi? Ya, oke. Pak Joko, kalau misalnya dilihat dari kesiapan sistem pendukungnya nih, sekarang katakanlah pemerintah sudah ketok palu, 20 Maret mau meluncurkan program ini memberikan subsidi motor listrik. Kalau dilihat dari sistem pendukungnya, katakanlah titik-titik untuk pengisian, apakah menurut Anda itu memang sudah bisa memungkinkan sekarang dilakukan? Di Jakarta dulu deh. Jadi begini, saya ikut tur kendaraan listrik dari Jakarta ke Bali bulan November. Kelemahannya apa? SPKLU-nya itu tidak sepanjang itu tidak banyak, jadi cocok untuk di kota. Kotanya pun Jakarta sudah bisa atau belum? Kalau nanti Jakarta dipenuhi, akhirnya yang diberikan ke masyarakat Jakarta lagi, bukan tepat sasaran. Nah ini kan jadi masalah. Bukan kita ingin menuntaskan hanya program bagi-bagi duit untuk orang kaya. Bukan untuk orang miskin benar-benar butuh ini, ya. Padahal kita tuh punya persoalan bangsa ini, krisis angkutan umum dan krisis keselamatan lalu lintas itu dulu diberesin. Kementerian Perindustrian tidak koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, mereka jalan sendiri. Dampaknya seperti ini. Jadi semua kementerian bikin kebijakan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi gitu ya? Pak Dan Joko, apalagi nanti ada bantuan pembelian 138 bus. Itu mau dikasih kemana?
Ya, itu butuh biaya operasional. Uangnya dari mana sekarang? Sementara Kementerian Perhubungan menganggarkan 1,3 triliun buat angkutan umum, itu dipotong oleh DPR tinggal 500 miliar. Oke. Ada 2 kota mendapat bantuan mobil listrik, Surabaya dan Bandung, sampai sekarang mangkrak, tidak bisa digunakan karena tidak ada anggaran untuk operasional. Jadi menurut Anda kebijakan itu tidak komprehensif ya, tidak dipikirkan sampai penerapannya gitu, seperti apa ya Pak Joko gitu ya? Ya, karena sudah janji di awal. Waktu itu janjinya mau dikasihkan motor listrik buat ojol. Betul. Itu sekarang bingung mereka. Kalau kasih ojol nggak ada manfaat kan? Drivernya tetap aja seperti itu penghasilannya. Jadi sangat tidak tepat sasaran. Makanya saya berpikir ini lebih baik diurungkan saja niatnya. 1,7 triliun itu bisa dikucurkan untuk membenahi 20 kota di Indonesia untuk angkutan umum. Manfaatnya ada 4. Ya, 1 menekan emisi, 2 menurunkan angka kecelakaan, ya kecelakaan banyak pengguna motor, 3 mengurangi kemacetan, yang 4 menurunkan angka inflasi di daerah. Karena inflasi itu banyak orang membeli BBM. Ya. Dan itu yang sebaiknya didorong oleh pemerintah ya, alih-alih memberikan subsidi kepada mereka yang dinilai mampu gitu ya Pak Joko ya? Betul. Oke, baik. Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Connected, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Malam.